kalau kira-kira Mas Wasono saya betul-betul lupa. Tapi Pak malam tadi sudah bilang sama istri saya, katanya besok itu ada sesuatu, apa nggak tahu. Mau ditanya-tanya sama siapa? Pagi-pagi dia tadi ini saya yang lupa. Jadi saya berjuang ibu nanti. Ibu keluar tak bawa kunci rumah. Oke, baik. Seperti yang saya usulkan kemarin, apakah ada pertanyaan spesifik yang bisa kita mulai untuk berdiskusi 5-10 menit itu? Ada nggak? Terutama yang berkaitan dengan proposal seperti apa yang saya sampaikan 2 kali pertemuan ini karena di Jakarta 2 kali pertemuan itu bisa menjadi bagian untuk menerobos proposal itu. Ada nggak? Banyak. Satu aja Pak. Masuk. Ada berkaitan antara saya ngomong sama keperluan mahasiswa realnya dalam hal perkuliahan. Dan terkait dengan demokrasi, jadi kita ini kan mengalami beberapa periode. Yang paling gampang ada Orde Baru tentang demokrasi. Orde Baru itu zaman itu sempat menunjukkan bahwa potensi korupsi kita sampai 30%. Kemudian kita pindah ke era reformasi yang dianggapnya demokrasi itu lebih terbuka, yang lebih teraplikasi. Nah, tapi sisi lain korupsi juga semakin besar itu. Nah, ini apa kemudian pintu keran terbuka demokrasi membuka peluang lebar untuk menghina korupsi. Pertanyaannya? Nah, tadi korelasi itu bukan demokrasi, kemudian kok tiba-tiba muncul korupsinya cukup besar. Dengan korupsi kita, kira-kira atau mungkin apakah dengan keran demokrasi, jadi demokrasi, sisi lain demokrasi punya korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Demokrasi dibuka semakin lebar, pertumbuhan ekonomi juga nggak bisa mengejar itu. Mas ada? Nanti setelah ini aja. Oke, begini. Karena nanti yang kita bicarakan 2 jam ke depan tentang demokrasi, maka kelihatannya saya merespon atau menjawab pertanyaan ini, saya akan mulai dari korupsi. Nanti pada akhirnya hari ini nanti kita mengetahui korupsi itu ada dua perspektif dari ilmu atau pengetahuan korupsi yang saya baca. Yang pertama, korupsi itu terjadi atau gini, kita harus mulai dulu dong, korupsi itu apa ya? Korupsi itu kan pengertian yang paling luas adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dia tidak harus, kalau secara sempit kan orang maling dan mengambil uang, padahal yang tanya itu nanti saya harusnya ngajar jam 9 dan jam 10 itu lebih juga pada konteks teori itu. Ini penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau kita pahami seperti itu, maka ada dua, yaitu pertama, korupsi itu dianggap sebagai bahasa Indonesia adalah pelicin atau ya pelicin aja, namanya oli pelancar sebenarnya. Kalau kita kan punya ya untuk sepeda rantainya kadang-kadang kalau karapan itu kasar pelicin gitu ya, itu pelicin. Jadi maksud saya korupsi itu terjadi karena konsep memperlicin ini satu proses. Makanya
kita mau ke tender mau ya, yang kita kasih uang dan ini terjadi seperti itu. Yang kemarin yang terjadi yang paling spektakuler karena bendur itu ya, mungkin mudah gitu kan, supaya dia boleh mengekspor itu uang goyang buaya kan. Nah, dalam konteks ini ya, ada satu penelitian tapi saya lupa siapa gitu, ada tentang bahwa di Jawa Tengah itu yang paling tinggi korupsinya itu di daerah Gunung Pekalongan Tegal. Tetapi disitulah kemudian apa-apa itu lancar, ini korupsi toh. Ya apa, maksudnya itu satu hal seperti itu. Nah satu hal yang lain sebaliknya, jadi ini namanya bahasa Inggrisnya tepatnya adalah greaser, corruption as a greaser, pelancar. Kalau di sini adalah as a sand, sebagai pasir, jadi penghambat. Kalau ada mesin, yang mesin mobil atau motor, kita siram pasir, macet ya. Nah macetnya di mana? Karena dia memperlicin, ini pasti mengorbankan orang lain. Setidak-tidaknya adalah misalnya tender itu tendernya 5, pesertanya 5, harusnya semuanya muncul semua dong di dalam presentasi dalam ini nggak ada. Yang ada yang terjadi siapa di balik layar ngasih duit paling menangan sendiri kan. Nah, bagi yang dirugikan maka menamakan bahwa korupsi itu adalah sand atau pasir atau penghambat. Lalu gimana? Ya lalu kita ingin mempertajam pertanyaan kita dalam hal apa? Misalnya gini, kalau kita tanyakan mengapa sebelum saya mempertegas pertanyaan itu, kita juga harus memahami atau mempercayai bahwa korupsi dalam konteks penyalahgunaan itu merupakan tindakan interaktif. Artinya nggak bisa yang punya kekuasaan itu sendirian, nggak bisa. Saya bupati, saya akan menjual kekuasaan saya, kalau rakyat nggak ada yang beli, ya nggak jadi. Artinya yang salah itu tidak hanya pemerintah, atau yang salah itu tidak hanya yang punya kekuasaan, tetapi juga yang beli. Nah, kalau yang seperti itu, kalau kita misalnya yang mempertanyakan industri itu, kok ada ya orang kemarin misalnya benur itu buaya sendiri, buaya itu ngompot ya. Nah lalu kita jawabnya karena dianggap sebagai prinsip ini. Atau kalau dibalik pertanyaannya para aktivis di sini, kenapa sih aktivis itu ngelakati? Mereka dia disumpulin juga diem aja. Ya, nah, dia pasti aktivis membawa ke sini. Aktivis sudah mengatakan bahwa korupsi sebagai prinsip itu menang untuk sebagian orang saja. Saya bahwa saya nggak pernah tak kritik kok begitu, ya kan? Terus apa ya, saya ingin mengajak bahwa yang pertama tadi korupsi itu intinya adalah pada penyalahgunaan kekuasaan. Dia tidak harus berbentuk uang nantinya, walaupun yang diukur itu biasanya tadi dikatakan sekian persen wajib dulu, sekarang itu populernya berubahnya untuk persentase. Tetapi sebenarnya tidak hanya berbentuk uang, dia bisa berbentuk apa saja. Yang paling menyedihkan adalah kalau berbentuk kesempatan kerja, kesempatan peluang. Misalnya karena rejim sekarang ini adalah rejim sekuler misalnya gitu, rejim Petro misalnya, anti Islam, berarti mau Islam pakai KB yang mawali. Kalau kita menganggap itu sebagai korupsi, maka itu korupsi yang paling menyakitkan karena lalu peluang merit, peluang kompetensi hanya karena anggaran kita terpaksa terlanjur menjadi Islam lalu nggak dapat. Mereka harus bisa. Nah, lagi itu satu pertama.
penyalahgunaan. Yang kedua adalah peristiwa itu terjadi karena interaktif. Tidak mungkin seorang presiden atau seorang camat pun, kalau di sini namanya panelu, itu ingin menjual diri kekuasaannya. Kalau nggak ada yang beli atau ada yang beli, tapi kemahalan, itu bisa. Artinya itu bisa tidak terjadi, nggak bisa terjadi. Seperti pada waktu tahun 2006 gempa bumi itu saya secara kebetulan saya dikawal oleh sejumlah kolektor saya mengorganisasi bantuan uang buaya saya. Tetapi ketika menyalurkan, kami gampangannya waktu saya diminta untuk membuat sekolah. Izin pengen membuatkan sekolah di tempat gempa dan semuanya uang dari kami itu nggak mudah. Misalnya dengan dari panelnya, orang di pedesaan harus lewat. Saya boleh nggak membantu itu enggak. Lu apa itu kan wanita hero ya. Jadi kalau proyek itu misalnya 1 miliar, rumah apa dia minta 40%. Yang enggak ya sudah nggak usah. Jadi ketiga ya saya nggak beli. Artinya yang terakhir itu penting karena nanti kaitannya dengan demokrasi antara penguasa dan yang dikuasai. Kira-kira seperti itu. Jadi maksudnya nanti pada kasus atau pertanyaan yang lebih khusus, mudah-mudahan nanti pertanyaan dari Pak Natibang mengenai korelasi demokrasi dan korupsi itu akan menjadi lebih mudah diuraikan ya alasannya. Saya rasa sementara itu akan kita untuk menegaskan materi kita yang hari ini adalah demokrasi, dan saya rasa saudara-saudara tahu semua, saya nggak mau dulu dong. Saya ingin memulai dari apa yang masing-masing ketahui, lalu akan saya gabungkan dengan yang saya ketahui, lalu kita konstruksikan kira-kira demokrasi itu apa. Kalau tadi Pak Natibang sudah memulainya, karena giliran Mas Arif, demokrasi itu apa kan menurut pandangan sederhana saya itu ya, dan sebetulnya menjadi angan-angan. Kalau saya sudah di posisi misalnya seorang akademisi, kemungkinan perspektif itu kan bisa berbeda. Pandangan saya demokrasi itu yang keterbukaan semuanya, tapi juga menjamin hak-hak setiap warga negara. Keterbukaan kekuasaan juga. Keterbukaan soal yang informasi, soal apalagi ini, soal momennya sudah open semua transparansi, makanya ketika ada implikasi case-nya terhadap korupsi pun juga bisa. Jadi demokrasi adalah kemerdekaan akses dan tidak merupakan hak-hak setiap warga negara. Oke. Mas Natibang, demokrasi itu kalau dalam sistem pemerintahan kekuasaan yang melibatkan masyarakat. ya. Pengelolaan. Ya. Partisipatif. Oke, sebenarnya boleh. Dan tegur-teguran dan saya nggak ngapusi, nggak secara curang saya buat itu boleh dan bisa. Tapi saya ingin mengajak diskusi kita kali ini untuk berpikir atau memulai dari alur yang berbeda. Jadi begini, saya Mas Nasrullah, Mas Arif yang agak muda, kemudian Yul, kemudian milenial itu agak lain, tapi karena
S2-nya politik pemerintahan mesti gampang bahwa kita sebagai warga negara berKTP Indonesia ini itu terutama mulai Orde Baru itu diajari bahwa komunis itu komunis itu jahat, komunis itu kuno, komunis itu diktator, komunis itu lalu ateis. Karena kita memang hidup di Indonesia. Nah, karena saya dari HI, dari HI juga, misalnya dari pemerintah nanti agak berbeda sedikit cara pandang. Saya ingin meyakinkan saudara-saudara bahwa ada pertandingan besar kalau kita bicara mengenai demokrasi itu antara komunis ya, dengan komunis sosialis dengan kapitalis liberal. Nah, yang saya katakan di dalam ilmu hubungan internasional atau pergaulan internasional pada umumnya nggak pakai ilmu itu gema dari perang dingin. Saya perang dunia ada perang dingin pada 1990 itu ada pertandingan di seluruh dunia sampai sekarang sebenarnya rebutan demokrasi ini, di mana dimulai dari komunis itu karena saya paling demokrat karena demokrasi itu adalah kesetaraan partitoris, keterbukaan, semua boleh sama rasa, religi lah, ambil lah. Itulah sebabnya sebutan negara-negara komunis itu misalnya dalam perbandingan antara Korea Utara dan Korea Selatan itu tegas banget. Di sana di Korea Utara namanya DPROK, Democratic People Republic of Korea. Jadi Republik Demokrasi Rakyat Korea. Tegas deh. Maka salahnya dong ya demokrasi. Sementara Korea Selatan cuma ROK, Republic of Korea. Begitu juga kami Vietnam Utara, Vietnam Selatan itu. Jerman yang juga begitu. Yang Jerman Barat dia menyebutnya Republik Federasi Federal Jerman. Yang Timur Republik Demokrasi Rakyat Jerman. Juga yang paling dasar dan masih hidup sekarang ini adalah Cina. Cina menyebutnya adalah PRC ya. Sementara Taiwan yang berebutan dalam One China Policy itu sebutnya hanya ROC, Republic of China. Ini People Republic of China. People yang kan dulu Soeharto atau kita ini dicekokin oleh Orde Baru. Nah, ada apa-apa yang dunia rakyat itu pasti komunis, PKI, sikat aja ya. Jadi saya katakan kita sebagai pemegang KTP Indonesia itu ada bibit realita yang diajak untuk menganggap komunis itu jelek, komunis itu kuno, komunis itu tidak mau berubah, dan komunis itu tidak demokrat. Padahal dia demokrat. Kalau adalah yang kita inginkan adalah kesamaan. Kalau sebenarnya katakan Pak Kapitan ya, memang bahwa demokrasi itu adalah sesuatu yang partisipatif, rata-rata masyarakat. Tetapi kalau sama itu semua sama, itu namanya totaliter. Kalau semua hukuman besar semua masyarakat semua nggak benar dong. Yang benar itu semua sama-sama boleh mengeluarkan pendapat. Kamilah
Jagurnya liberal. Nah, saya tidak ingin mengatakan mana yang baik, mana yang jelek dari kedua kubu dalam pertandingan demokrasi di perang dunia itu. Tapi nyatanya Amerika ini adalah dipakai oleh AS, ini Uni Soviet. Kalau dalam bahasa Indonesia AS dan US, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu US NSU. Gampang kan yang ngeleng-ngeleng. Soviet Union dengan United States. Nah nyatanya ini meninggal dunia, nyatanya ya. Perkara meninggal dunia itu karena komputer itu soal lain. Nyatanya meninggal. Terus apa? Nah terus yang dianggap kemenangan ini. Mengapa begitu ya? Karena bukan gini. Uni Soviet adalah negara yang pertama kali dibuat berdasarkan komunisme. Sebelumnya tahun 1919 yang dimotori oleh Bolshevik. Jadi sebelum adanya Uni Soviet, negara itu nggak ada yang komunis. Dia negara Eropa. Dan kebetulan dialah juga negara komunis yang meninggal dunia pertama kali ini. Jadi kalau kita mau tahu yang persisnya ya, orang mengatakan 1920 sampai 1990, 70 tahun meninggal dunia. Terus dianggap komunis meninggal juga, padahal tidak. Jadi, nah tapi apa yang saya katakan karena meninggal dunia dia perintis negara komunis, jadi seolah yang menangan itu Amerika terus biar mati itu, padahal tidak. Mengapa tidak? Karena kita cek apakah komunis ya, itu masih ada Amerika. Karena kita calon dokter kita harus ITS, harus telak mengumpulkan rasa. Ya, kita ceknya ke apa? Pakai 3 parameter yang sederhana juga. Yang pertama, komunis sebagai model pemerintahan masih ada nggak di dunia? Ya masih lah. Cina, Korea Utara. Pokoknya masih dibaca, masih diincar. Jadi bohong orang mengatakan rendah, makanya apa masih ada. Bermakna kalau kita di dalam negeri nanti kita apply lagi. Terus dalam bentuk parpol ada nggak? Wah banyak, bahkan negara-negara Eropa Barat sempatlah perang dunia, ya di Spanyol, ya di Italia itu keluar lagi partai komunis. Di Amerika juga ada, menurut saya juga ada namanya Google. Amerika walaupun di ban, walaupun di utara, tapi dia punya website-nya. ACP namanya, American Communist Party. Jadi ya ada partai politik, ada banget, malah lebih banyak. Nah itu yang paling akhir, yang paling sumir, paling liat, cair, adalah dalam bentuknya sebagai ideologi atau pemikiran. Masih ada nggak? Banyak. Bahkan di perguruan tinggi Islam seperti kita, mungkin dalam batas-batas tertentu, mohon maaf, Mas Nasrullah termasuk komunis juga. Karena sosialisme komunis itu sama dengan Islam, sangat disukai. Maka jangan heran kalau intelijen itu mencurigai PTIS ini kan negeri bisa swasta, apalagi PTIM itu komunis-komunisnya ada dong. Itu karena sosialisme komunis
itu hampir bermiripan dengan Rusia. Itulah sebabnya di dalam politik internasional Cina itu rangkulannya sama Pakistan. Pakistan itu kurang apa Islamnya? Ada nggak di antara ini, kita ngomong bertiga ini aja, atau sekarang saya bertanya pada Anda berdua, ada nggak antara Mas Arya sama Mas Nasrullah yang meyakini bahwa Indonesia itu lebih Islam daripada politik ya, daripada Pakistan? Kalau saya enggak, saya meyakini sana lebih Islam secara politik, reputasi internasional belum kuat. Itu aja yang pelungannya sama Cina, sama komunis. Jangan heran kalau Pakistan tutup mata dalam hal pemberontakan Islam di Xinjiang, ya karena dia. Begitu juga Cina berpelukan dengan Iran, dan secara keseluruhan, dan selama perang dingin 45 sampai 5 tadi, itu memang hampir semua ya, tidak semua negara Timur Tengah itu perlukannya sama Uni Soviet. Palestina itu ya banyak komunis. Lalu ada mungkin ada begitu paham gitu. Palestina itu kan dulu dipimpin oleh Pak Yasser Arafat, Pak Yasser Arafat itu istrinya ibu negaranya namanya Nasuha Kristen dia. Nah, ketika itu kalau saya itu bukan itu, ketika itu Menteri Pendidikan itu dari Partai Komunis Palestina. Terus gimana? Saya tidak ingin mengajak atau memelesetkannya kalau gitu kita hidupkan PKI, enggak gitu. Saya ingin mengatakan bahwa secara ideologi demokrasi ala komunis itu bermiripan dengan demokrasi atau sosialisme Islam. Dan itulah sebabnya semua pemimpin PKI di Indonesia itu muslim semua, keluaran pesantren semua. Aidit itu siapa? Ya saya bukan tahu, tapi dia ternyata seorang muslim, musuh tuh. Nah, menjadi ada ini bahwa komunis itu atas itu kan politik Indonesia. Tidak ada statement rincian di APAP komunis mana mengatakan komunis kamu orang harus ateis, enggak, tidak. Nah, ini penting juga untuk mengganjal ilmu politik Islam kita sebenarnya. Tapi bukan politik menggunakan undang. Yang penting adalah yang ingin saya katakan terakhir tadi, ateisme komunis itu kan karena dididik Soeharto sebenarnya kita membentuk komunis. Mengapa Soeharto mendidik komunis? Karena Soeharto adalah tangannya Amerika di dalam hal politik luar negeri selama perang dingin di bawah namanya containment policy. Containment policy ini adalah politik luar negeri Amerika dalam rangka menghadang, membendung atau menampung komunis dari kan gambarnya kalau kita itu seperti ini. Ini adalah Amerika, ini adalah Eropa, Afrika, India, Indonesia di sini kira-kira lagi ya. Nah, Amerika di sini, Indonesia di sini dan etnis sekaligus, ya, ini komunisnya ada di sini. Ini tuh pertemuan detail, tapi harus dipahami dulu nih. Kalau orang lain itu sudah biasa, kalau orang IB saya harus mau menekankan bahwa Amerika dan Uni Soviet itu dulunya loncok kental, teman baik bersekutu selama perang dunia satu dulu. Jadi perang dunia itu adalah perangnya gerombolan Amerika dan dari satu melawan fasisme
nyatanya ditakdirkan oleh Allah kalah itu. Ini nanti kalah ya. Soal salah benar kita nggak tahu. Kayaknya Tuhan besok. ya nyatanya kalah. Terus gimana? Begitu kalah dia berantem sendiri. Wah, dia menangnya ya. Kamu dapat sana, aku dapat sini. Itu ceritanya begitu. Jadi Amerika itu dapat sebagian dunia ini, dia dapat seluruh dunia. Nah, dalam hal politik luar negeri Amerika, teman-teman Amerika yang paling banyak di dalam hal perang dunia itu adalah Eropa ini. Memang sini yang paling parah. Dan kemudian yang kedua dari sini, di sini ada perang. Dan perang dunia itu bukan perang yang menjadi seluruh dunia, ya. Perang yang pelakunya itu adalah penguasa dunia. Perang dunia itu saat pertama itu sendiri di sini. Nah, yang ingin saya katakan adalah pekerjaan Amerika adalah membendung supaya komunis itu tidak menyebar kemana-mana. Di sini dibendung dengan namanya Marshall Plan. Marshall itu namanya Menteri Luar Negerinya yang menganggap bahwa saudara kita, teman kita yang paling parah itu karena perang itu adalah Eropa Barat. Jadi kita kasih uang, kita bantu teknologi, uang dan tenaga ahli supaya bangun lagi. Karena apa? Karena kalau dimin gitu, komunis itu makanannya orang miskin. Kalau ada orang miskin, dia akan jadi gampang di komunis. Itu orang kita tahu gitu sih. Nah di sini, di arah yang sini, itu yang datang Pak Harto. Karena apa? Karena kebetulan nyatanya ketika itu tahun 70-an ya, 70-an itu Amerika kalah perang di Vietnam. Mengapa kalah perang? Karena sebenarnya nggak kalah perang secara sosiologis. Jadi Amerika itu yang di film Rainbow ini, di Vietnam, perang Vietnam itu mengundurkan diri dan kita secara sosiologis daripada kalah perang. Karena apa? Karena ibu-ibunya tentara Amerika di sini itu protes itu menghentikan. Seperti yang mestinya saudara sekalian tahu, Amerika itu sebagai superpower yang menunjuk kemana-mana itu motor utamanya secara militeran itu yang dikerahkan adalah para wajib militer. Kita kan nggak tahu itu kemana. Kebesaran mereka, negara-negara Korea Selatan dan yang dekat dengan kita adalah Singapura itu kan wajib militer kita nggak ada gitu. Itu soal lain karena politik militer yang spesifik. Yang penting adalah bahwa tentara Amerika yang ada di sini, Vietnam itu di sini, di Korea di sini, itu mereka tidak cukup latihan untuk bermain di rawa-rawa karena Vietnam itu rawa-rawa. Mengapa demikian? Ya karena dia kocokan itu, dan juga itu di Amerika sana beda geografinya, nggak ada rawa. Singkat kata memang banyak mati tapi sebenarnya belum selesai. Terus ibu-ibunya berhenti terus berhenti. Nah pemberhentian itu mengubah yang dulu kalau di sini ada namanya NATO sampai sekarang, di sini namanya adalah SEATO. NATO itu North Atlantic Treaty Organization. Ini adalah Southeast Asia Treaty Organization. Kalah menang, ya, rem kalah hilang. Setelah hilang lalu muncul namanya ASEAN. Nah ASEAN ini yang motorin Pak Harto di backup Sakpolnya oleh Amerika sebagai bagian dari containment policy ini. Jadi kalau di Eropa ada Marshall Plan yang membiayai semua pembangunan Eropa Barat, di sini adalah Asia Tenggara yang lalu dibuatkan ASEAN, Pak Harto pemimpinnya. Sehingga apa? Sehingga ya
Harto dididik oleh Amerika untuk membantu Jepang membantu komunis, termasuk nanti sejarah masuk maupun keluarnya Timur itu adalah masih dalam konsep manipulasi. Waktunya keluar masih perang dingin ya, tahun 70-an awal. Waktu dilepaskannya lagi sudah nggak ada sponsornya, pusing kita, karena kita rugi ekonominya. Pemerintahan Indonesia di pemerintahan penjajah Indonesia, Timur itu perlu, ini dilepaskan. Oke, yang saya katakan adalah bahwa tadi itu komunis itu masih ada, dan ya baik-baik saja, terutama di dalam konteks ide-ide pemikiran, ideologi yang kemudian membuat kita, termasuk para calon dokter di perguruan tinggi Islam, saya mau begitu lagi, walaupun bisa saya artikan, waktu itu kita juga kaedah juga, artinya pikiran itu baunya sama. Terus apa? Ya, terus yang sebaiknya gimana? Sebenarnya demokrasi itu apa? Nah, kalau kita merangkum video secara dan relevansinya dengan materi kita bersama politik, ya, marilah kita mau nggak mau ya apa namanya, setback sejarah sedikit. Jadi demokrasi itu adalah model pemerintahan di Athena sekian abad yang lalu, ya sekian abad sebelum Masehi. Ya, tadi itu sampai yang partisipatoris, itu akses itu boleh kemana, boleh siapa saja, kapan saja. Tetapi kan kita harus lihat, ini Athena loh, Athena malah kira-kira 5 sebelum Masehi. Di mana Athena itu masyarakatnya, politiknya negara itu masih kota, masih hanya kira-kira 50 ribuan gitu ya, sampai 500.000 orang saja. Sehingga akhirnya sekecil ini kalau mau buka-bukaan bisa mau partisipasi. Bahkan ada namanya pengadilan itu namanya pengadilan Heliaria. Ini adalah pengadilan demokratis yang paling harafiah. Jadi kalau saya ketahuan nyopet namanya, ya sudah, masyarakat semua boleh menghakimi saya. Nah kalau sekarang kan Heliaria itu berarti kan bakar, ketemu bakaran gitu. Artinya apa? Marilah kita memahami perbedaan situasional ketika demokrasi itu awalnya dibuat. Ini sebelum Aristoteles, di mana memang adalah langsung partisipatoris dan accessible. Tidak akses itu normal, karena sedikit. Dan kasusnya juga sedikit. Kasusnya zaman Asterix Obelix, kasus kejahatan mana salah parkir dinosaurus gitu atau selingkuh. Nah sekarang itu namanya kasus suap benur sekian miliar, gimana, susah banget ya. Terus nilai bantuan COVID, susah. Artinya kasus politik atau kasus sosial yang mengemuka itu memang tidak lagi bisa diselesaikan secara ini. Tapi tadi intinya adalah partisipatoris dan akses terbuka. Terus kenapa? Nah, disampaikan hanya sedikit, langsung tadi dulu itu yang namanya suara pemilihan langsung itu nggak semua orang. Ya ada kecualinya, kecuali perempuan
dan kecuali budak. Artinya budak dan perempuan itu nggak dipakai di dalam pengertian akses peradilan dan tidak ada DPR, betul-betul langsung saja. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekarang, misalnya di Amerika misalnya, Amerika itu hak perempuan belum lama, masih akhir paruh kedua abad kemarin. Kita kan dari awal kan. Bahkan di Amerika itu sampai sekarang belum pernah punya presiden perempuan. Sementara kita punya, jadi kita dalam hal itu kita sangat demokrat dalam konteks tingkatan kebebasan yang saya Amerika belum. Jadi apa ya? Oke, kita harus pahami pada awalnya demonstratia itu kekuasaan, lalu demo adalah masyarakat. Nah, pertanyaan yang sering muncul kan, apakah kita boleh dan bisa mengabaikan demokrasi atau tidak di dalam bentuk? Atau apakah demokrasi itu merupakan satu-satunya pilihan? Itu yang sering ditanyakan. Dan nanti akan bertabrakan dengan segala macam pasti ditanya. Karena kita politik Islam, lalu kita dianggap harus tahu lawannya demokrasi secara populer itu adalah khilafah kan gitu. Khilafah itu maksudnya kita akan sering ditanyakan khilafah itu apa toh? Terus khilafah itu jenis demokrasi atau enggak kan? Nah ya tergantung kita mau jawabnya dari sisi mana. Kalau sekedar demokrasi itu partisipatoris, ya khilafah partisipator juga bisa saja. Tetapi kalau kita menjauh dari bahwa demokrasi itu konsepnya dan bernegara secara terbatas supaya ada proses kepemimpinan kumpulan masyarakat itu secara bebas dan proporsional, maka ya kita mau harus demokrasi. Ada satu sejarah kecil yang saya rasa nanti bagus untuk kita catat sebagai pemantik jawaban dulu ya, bahwa Plato dan Socrates itu adalah orang-orang yang anti demokrasi. Socrates begitu antinya sehingga dia mati di kena Iliaria itu karena dianggap bahwa Socrates telah meracuni para pemuda untuk berperilaku anti demokrasi. Nah, mengapa Socrates menganggap demokrasi itu buruk? Karena katanya dia menganalogikan politik itu seperti kita naik kapal, ada 100 penumpang, pertanyaannya Socrates, siapa yang paling berhak untuk menjadi nahkodanya? Lalu secara langsung juga dia kasih pilihan, apakah semua orang boleh menjadi nahkoda, atau apakah nahkoda itu hanya orang yang tahu pernahkodaan? Ya orang-orang kan menjawab pasti pernahkodaan karena dia tahu bagaimana nanti itu ombang-ambingnya laut. Tetapi orang yang tahu nahkoda itu lalu siapa? Persoalan. Artinya tetap bahwa kepemimpinan itu adalah sebenarnya akan muncul dari sedikit orang. Sehingga sebenarnya demokrasi yang untuk semua tadi nggak penting, nggak partisipatoris maksudnya. Nah, karena idenya seperti itu, lalu dia meracuni pemikiran anak muda, lalu dia di sidang. Sidangnya dari ini, maksudnya sidang terbuka semua. Kata sejarah di mana-mana yang tadi baru saya buka di Google maupun buku lainnya,
itu suaranya ada tipis saja sebenarnya, perbedaan antara yes hukum mati sama ya janganlah itu hukum matinya menang, ini hukum mati. Nah, Plato yang adalah muridnya menjadi ikut-ikutan melaksanakan demokrasi karena demokrasi membuat gurunya dibunuh itu. Nah, itulah sebabnya lalu Plato bergeser dari berpikir politik menjadi orang pertama yang mendirikan universitas yang artinya adalah kealaman, kesemestaan, university. Ini kan ada kata universe. Jadi universitas yang pertama kali didirikan manusia itu ya punya Plato itu. Yang ingin mengedepankan filsafat itu tidak hanya berbuka tentang hubungan masyarakat dengan negara tadi, tetapi pada umumnya. Ya intinya adalah kampus itu adalah tempat menjelajahi pengetahuan yang kalau dalam ilmu perguruan tinggi di Indonesia ini harus ada eksaktanya, ada sosialnya, ada humaniora. Di UMD ini cuma kurang satu adalah yang humaniora yang keseniannya nggak punya, eksakta punya, sosial punya. Nah, karena kampus adalah merupakan tempat mengakses ya, pengetahuan tentang universe itu. Ini adalah satu membantu bagi kita bahwa sebenarnya kalau kita ditanya apakah kita harus mendukung demokrasi atau tidak dalam konteks berpolitik sebagai urusan mengenai hubungan antara negara dan masyarakat, itu kalau menurut saya mau nggak mau harus, karena itu teknisnya nggak ada pilihan lain. Bahwa persoalan akan merugi, akan pasti ada korbannya. Karena tidak mungkin kita kalau saya mau jadi pemimpin, mau jadi rektor, tetapi saya adalah orang yang anti demokrasi dan saya berjanji pilihlah saya, nanti saya abaikan kepentingan kamu, nggak bisa. Jadi pemimpin selalu menjanjikan kemaslahatan umat. Nah, janji kemaslahatan umat itu menurut saya adalah demokrasi dalam konteks politik. Jadi secara teknis kalau ada orang ahli politik apalagi ahli ilmu politik itu dengan tegas bisa menampilkan jalannya politik itu tanpa demokrasi, itu adalah hebat sekali dan itu tidak pasti ada. Persoalannya adalah demokrasi itu kan berbagai-bagai jenisnya. Bahkan yang sekarang ini dibuat buku, ada buku terbaru ini lulus teman saya orang Amerika Serikat, itu namanya Autoritarian Demokrasi, atau kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira demokrasi diktator gitu. Ya ada. Ya. Dulu Indonesia ada namanya demokrasi terpimpin. Ya kan, masa terpimpin bedanya. Terus demokrasi di mananya? Yang mimpin itu tetap memikirkan rakyatnya, tetapi tertib jalannya kehidupan bermasyarakat itu seperti yang kemudian saya katakan itu antara terdominasi, kalau saya katakan kuliah teorinya antara top down ya atau vertikal dengan yang horizontal itu nggak peduli. Maksudnya
Kalau anak muda, saya menganggap karena saya gurunya, masa sekolah masih muda. Gitu. Padahal ini dialeknya ini dampaknya harus santai loh, Pak, sama dong. Kalau sama itu akum-akuman sendiri, enggak ada saya. Jadi apakah vertikal atau horizontal? Ketika tertib itu jalan sebenarnya enggak apa-apa amat. Tapi ada masalah. Jadi batas dari baik dulu dengan demokrasi itu ada, kalau mau ketat sekali ada satu. Kalau mau jadi gini, saya urutkan demokrasi ini aja. Di batasnya dua saja lah dari kita. Pertama adalah jangan ada keributan, jangan ada chaos. Nah yang paling ekstrem ini adalah jangan ada darah, jangan ada darah. Maksudnya begini, pada minggu lalu kita mencoba memotret politik itu dari persoalan yang muncul dari pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Nah ini kan ada bentuknya, maksudnya apa sih ya? Di ekstrem kan masyarakat itu ribut kan, chaos kan. Jadi dalam artian gini, kalau ada suatu entitas masyarakat itu chaosnya sedikit sama sekali nggak, chaos itu baik kan. Nah, antum itu jelek gitu. Itu pun masih nanti di tingkatan sini. Antum kan nggak apa-apa dengan darah dan mati. Mengapa demikian? Karena kematian atau pendarahan yang kesandung itu dianggap kegagalan manajemen hubungan masyarakat. Ya kita ini baik-baik aja. Walaupun ya saya mendominasi, saya disuruh mendominasi. Nah, biasa lagi, pada suatu ketika kita biasa lagi diskusi kan biasa. Kalau kita berantem, itu ya jangan banyak-banyak. Atau berantemnya jangan teman-teman, apalagi paten-paten. Jadi dua ini yang kita anggap yang paling masuk akal sebagai teknis, sebagai teori. Nah kalau kita pengen menerjemahkan khilafah, malah kita terima dalam hal ini. Apakah khilafah yang pengertian umumnya adalah pemerintahan global single itu bisa dilakukan? Nah dalam hal penunjukannya perkara dulu kan, siapa yang harus memilih siapa yang dipilih dulu. Global ya. Kalau yang saya tahu, saya tahu nanti penelitian kan ada satu juga khilafah. Tapi pada umumnya kan dunia itu yang satu-satuan masyarakat, global, dan dia satu-satuan. Tapi kalau global tapi ada sub-subnya lagi nggak ada beda sekarang ini. Enggak Pak, yang dimaksud mati itu ya global, tapi global tadi ada khilafah Indonesia, khilafah namanya tapi sama aja. Ya kan? Yang saya tahu atau yang sebaiknya kita lakukan khilafah adalah global tapi single. Jadi nggak ada sub-subnya. Sub-subnya itu ya sekarang ini. Nah sekarang ini apa yang disebut sebagai negara ini adalah kalau orang HI gampang karena kita punya patokan Westphalia, yaitu konsep negara bangsa. Itu yang sekarang ini. Indonesia itu di sini. Indonesia harus kita bedakan dengan Indonesia bukan Majapahit, Indonesia bukan Pasundan, Indonesia bukan Indonesia. Nah kalau kita Indonesia itu negara bangsa, maka Indonesia itu menjadi ada justru karena ada Belanda. Jadi Belanda itu memang kata kita menjajah Indonesia. Nanti kalau dilihat itu salah gitu. Ini contoh yang baik salah untuk memahami konsep negara tadi dalam konteks demokrasi.
Nah, Westphalia itu kan tahunnya kan 1648. Marilah kita terjemahkan baik-baik karena kita di kelas ini boleh rinci-rinci. Ya. Indonesia itu kan merdeka tahun 45 ya, Ya. 1945. Nah kalau Belanda itu dianggap menjajah kita 350 tahun, nah, kita kurangi 350 tahun. Ini berarti adanya 5, 9, kurang 1, jadi 8, 5, 1. Atau Indonesia. Jadi kalau ini lebih supaya nanti guyon-guyonan aja. Kalau kita percaya bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, di mana Indonesia itu lahirnya 19 tahun, maka dengan 30 atau 5. Lah ini belum ada, Westphalia belum ada. Jadi Indonesia belum ada itu pasti banget. Bahkan Belanda juga belum ada, belum ada yang kami. Dan dulu juga yang kesini itu bukan Belanda, Raja Belanda. Nah sejarah yang lain, berarti kan ini kan sejarah politik yang diputar-putar begini, ini kayak teman kita juga yang gitu. Itu adalah sejarahnya itu adalah 1602 yang datang itu VOC. VOC itu adalah saya nggak tahu pronunciation bahasa Belanda, tapi waktu itu saya apa namanya Verenigde Oost-Indische Compagnie. Jadi kompani itu adalah perusahaan, Oost-Indische itu adalah India Timur, Verenigde itu perdagangan. Jadi perusahaan dagang di India Timur. Kok India Timur? India Baratnya mana? India Baratnya si Belegete itu. Kita di dekat timurnya gitu. Jadi dia perusahaan dagang, ya, kompani di company. Tapi perhatikan, ini kan company sendiri. Company ini jadi company. Company itu apa? Company itu tentara penjajah, tentara kolonial. Jadi dulu yang datang itu adalah perusahaan dagang, atau sekarang MNC gitu. Jadi menurut kita ya, karena nenek moyang kita ya sih mau aja kasih logo cantik gitu, mau barangkali kan kasih emas atau kasih pistol itu mau dikuasai mereka. Jadi saya katakan adalah sekali lagi tadi kaitan dengan demokrasi tadi gimana? Demokrasi politik kan selalu harus bicara mengenai negara dan warga negara. Nah negara ini kalau Indonesia itu apa maksudnya gitu? Indonesia itu ternyata Indonesiaan itu adalah unsur utamanya adalah karena sejarah penjajahan oleh kompeni ini. Yang adalah nggak 350 amat sebenarnya. Ya kurang dikit lah. Karena konsep negara Indonesia adalah Westphalia ini. Yang lalu harus ada pemerintahan ketika dulu adalah race gitu ya. Lalu warga negara Indonesia yang belum semuanya oke. Ketika pemerintahan ketika Pak Karno memproklamasikan kemerdekaan itu di Bogor yang hanya 2 jam naik kuda masih ada Republik Pasundan dan masih banyak lagi yang lain. Jakarta aja. Iya, jadi 45 itu baru cikal bakalnya NKRI. Nah, tapi yang ingin saya katakan kemudian saya ekstrimkan bahwa Indonesia yang seperti ini agak miring juga mewariskannya gitu, menular. Itu bukan jatuh dari langit, benar nggak? Tetapi adalah usaha sejumlah orang nenek moyang kita. Artinya, kalau nggak kita openi apapun versi kita, apapun partai kita, hancur tuh ya kayak tadi itu, Muhammad aja meninggal dunia.
Nusantara itu tandingannya Amerika loh. Meninggal dunia juga, sekarang ambil jadi 13 negara bagian kecil. Jadi yang saya katakan, apapun bentuk demokrasi yang kita perdebatkan sehari-hari maupun kapanpun ini, silahkan saja. Tetapi nek kita terapkan dalam keindonesiaan kita, kayaknya harus balik ke situ. Karena ya ini persoalan itu. Kalau pengen sendiri-sendiri saja ya jangan sesalkan kalau tiba-tiba Indonesia menjadi Republik Bantul Timur gitu ya. Atau Republik Pekalongan bisa nyaingin Singapura punya pantai misalnya gitu ya boleh aja. Ya. Terus kenapa? Ya itu lalu kita bicara mengenai oke, kalau gitu demokrasi yang seperti apa? Partisipasi itu seperti apa? Aksesibilitas itu seperti apa? Karena tidak semua hal atau informasi atau kebijakan itu harus secara terbuka belak tanpa awal tidak mungkin. Nah, saya bicara mengenai dengan Mas Arif dan ilmu pemerintahan dan kebijakan yang tadi media dan keterbukaan itu tidak mungkin. Jadi pasti ada bagian-bagian yang dirasa misalnya karena suatu hal kata DPR atau kata para petinggi negeri istimewa ini katanya kira-kira 1 atau 2 kilo dari kampus kita akan dibangun mall terpadu umpamanya. Nah, informasi yang itu boleh diketahui oleh siapa saja toh mengenai rencana. Caranya juga artinya tidak mungkin atau sebaiknya tidak dikatakan oleh semua orang. Karena kalau dikatakan oleh orang bingung nanti gimana belum apa dijual mana jam macam. Yang paling dekat adalah karena tiba-tiba lalu harga transportasi itu naik. Itu yang paling dekat makanya umum. Yang lain nanti ada yang tidak suka. Wah, para aktivis yang anti kapital mana? Termasuk Jokowi membuat tol lagi itu, ya suka dan dia pasti ada terus. Tapi bagaimana caranya lalu menjadikannya, lalu terus membuat masyarakat senang ya, terus kemudian yang harus dipikirkan juga. Tapi dia nggak suka ada tol, tapi kalau terjadi ya enak juga dari Jakarta ke Jogja sekian jam ya apa. Terus gimana Jokowi kayak gitu? Jangan gini. Saya tidak ngajak rasanya aksesibilitas itu dalam hal manfaat ternyata memerlukan sejumlah keterangan liputan. Ya. Tidak. Tapi kita pengen supaya itu dan nanti dalam ilmu HI yang informasi kota, terutama di ibu kota itu memang yang namanya e-government itu diterjemahkan dalam smart city yang salah satu intinya adalah keterbukaan global. Jadi misalnya karena kan kota kita masih Jakarta, nanti kan akan pindah Jakarta Jakarta itu dalam keterbukaan yang ekstrem tadi dalam ilmu diplomasi itu harus menjelma sebagai satu mesin politik gitu, yang bisa diakses oleh siapa saja, terutama warga Jakarta yang di mana-mana di Moskow sana, kapan saja, secara nggak cuma global tapi kosmopolitan, karena bisa diakses dari bulan dari itu. Apa ya Pak? Ya apa itu sebenarnya? Kalau aku jadi astronot, tiba-tiba baru kayaknya kalau STM itu habis boleh nggak? Bisa nggak tuh? Ekstremnya harus bisa. Seperti itu. Dan nanti kan kita perlu merinci hal-hal mana yang bisa, hal-hal mana yang tidak bisa. Karena tidak mungkin semuanya bisa. Begitu juga sebenarnya yang ingin saya katakan kemudian adalah bahwa kalau demokrasi itu kata saya diskusi adalah satu-satunya cara teknis untuk bermasyarakat yang ideal. Tentu lubangnya banyak sekali.
Gitu ya, iya. Semuanya kalau dilakukan enggak aja. Tetapi kan lalu kita sebagai calon dokter itu diminta mempunyai konstruksi alasan pembanding analitik yang masuk akal dan konstruktif. Kita tentu nanti tentunya ini terus digarisbawahi. Jangan pernah menganggap kita yang paling benar sendiri, walaupun kita lulus S1. Kalau kita tahu bahwa demokrasi itu adalah 100% harganya, kalau disahkan sedikit saja, 3% atau 1%, yang ya terserah kamu lah istilahnya gitu ya, monggo gitu. Karena siapa tahu bahwa 1% itu emang kita belum pernah dulu, tapi kita punya keyakinan, saya tahu insya Allah yang mereka 1% kalah gitu, itu proses belajar itu. Tetapi jangan kemudian enggak demokrasi karena materi seperti atas, nanti kita akan juga begini lalu apa? Kalau enggak demokrasi lalu apa? Ya sama berarti juga. Ya pokoknya musuhnya demokrasi jangan banyak ada musuhnya. Iya. Itu adalah hanya isu demokrasi ini adalah isu paling populer dari pengetahuan kita tentang politik, tetapi paling DBD karena variannya banyak. Sampai nanti saya katakan buku ini tebal sekali ini yang tulis namanya Peter Gofu. Kira-kira ini saya katakan Peter Gofu. Ini teman saya waktu mengajar di Malaysia itu memungkinkan seperti itu. Jadi demokrasi. Jadi dengan kata contoh realnya adalah Korea Utara itu adalah contoh yang paling real dari untuk pencarian demokrasi. Demokrasi itu otoriter. Nah, ini kan dalam berbahaya. Nah, ada satu contoh perlakuan yang lain yang mungkin bisa kita gunakan sebagai debat, nanti modelnya isu demokrasi itu yang paling puncak, yang paling sensitif adalah ketika ada elektoral, ketika ada pemilu. Demokrasi ini langsung dari demokrasi, tetapi demokrasi teori saya, karena saya mulai sendiri saya ya boleh aja kan ya. Jadi awalnya saya mencatat dari punya Monto Palmer itu bahwa demokrasi ini kita bicara mengenai pemilihan umum, bukan kader, pemilihan, tapi bukan pemilihan legislatif itu lain lagi, pemilihan pemimpin. Itu yang pertama adalah bahwa hasilnya itu unpredictable, jadi harus tidak terduga. Jadi kalau ada pertandingan A melawan B, mungkin A melawan B, melawan C, kan caranya itu banyak-banyak. Ketika kita bertiga ini sama-sama tidak bisa meramalkan hasilnya, itulah yang namanya tingkat demokrasi paling tinggi. Karena apa? Karena itu kok nggak terprediksi pernah tinggi demokrasi itu gimana? Ya karena kalau nggak karena dia sama-sama gobloknya sama kita ya, benar nggak? Cek supaya kita. Nah kalau seperti Pak zamannya Orde Baru, sing menang Golkar terus, sing menang Harto terus ya. Atau kalau kita lihat tinju loh, tinju zaman waktu kecil loh. Mike Tyson, Mike Tyson itu kan kalau tinju nggak ada 1 menit kayak apa? Nggak menang. Ya, masih menang dia. Itu maksudnya jadi logika demokrasinya. Jadi supaya menarik harus unpredictable, atau istilah yang di bukunya namanya Monte Palmer itu namanya bukan unpredictable, tapi
istilah dia itu adalah demokrasi itu work atau berjalan gitu ya, on uncertainty. Uncertainty adalah demokrasi itu nggak jelas dalam konteks election. Kalau demokrasi kalau menang dia berarti nggak demokrasi gitu. Karena ada dominasi. Karena election itu kan intinya kan bersaing dan bersanding. Jadi kompetisi dan kontestasi. Kontestasi itu ya tanpa nggak baik, bentuknya baik, pasti persaingan dan persandingan. Dibalik ini ke sini. Kompetisi itu bersaing, kalau kontestasi bersanding. Kalau saya pengen jadi rektor, sebelah saya Pak Bambang Cipta kan ya kayak gitu kan. Tapi padahal bersaing. Nah, kedua itu potret umumnya harus unpredictable, harus uncertainty. Nah, padahal semakin orang itu nggak bisa menduga, maka itu makin tinggi. Itu satu. Nah, yang kedua, entah yang banyak maupun yang sedikit banyak, peserta kita kan bisa juga bisa lebih dari dua ya. Saya nggak bicara peraturan, saya nggak bisa lihat nomor-nomor peraturan itu, tapi logika bisa. Kedua, pemilihan yang baik adalah pemilihan yang hasilnya itu selisih perolehan suaranya itu sesedikit mungkin. Maksudnya gimana? Maksudnya antara misalnya 52 sama 48 itu sedikit. Ya. Kan sebenarnya nah, hitungan idealnya katanya adalah selisihnya itu dalam skala 10%. Jadi antaranya 45 dan 55. Mengapa demikian? Jadi ini adalah logikanya logika demokrasi ya. Kalau selisih ini makin banyak, ya, seperti contoh Jokowi pada pemilihan wali kota yang kedua, dia dapat 90%. Maka kan kita lihat ini kan ini A, ini B kan, ini 90%, ini 10%. Terus apa ya? Nanti ada dominasi. Dalam kasus Pak Jokowi itu menang ketika mungkin saja Pak Jokowi itu orang baik. Ini jangan gitu saya Pak Jokowi ya. Kalau saya Pak Jokowi itu sebagai yang menang, orangnya memang baik itu biasa saja. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang dekatnya Jokowi itu orang baik dalam membawa ini? Kan nggak ada. Jadi jelek juga gitu saya. Ya, jadi walaupun Pak Jokowi dalam perolehan wali kota kedua kali itu adalah dia yang baik, tapi angka itu membuat dia cenderung tidak baik. Nah, saya ingin tadi membawa ke komunis tadi itu otoriter demokratik Korea Kim Jong Un itu. Kim Jong Un itu jangan dikira nggak ada pemilunya, ada pemilunya ada, tapi lawannya kota kosong dan dia menang 100%. Coba bayangkan. Kenapa demikian? Karena nggak ada yang berani lawan, mati ya, mati dipakai anjing. Itu. Terus kenapa kalau yang ini baik? Karena semakin kecil selisih itu menunjukkan bahwa si menang orangnya kita ya membangun logika yang paling sederhana. Dia serangkan paling kecil berarti di sini 51, di sini 49 kan yang kecil nih, cuma 2 kan ini 2.
Jadi kalau saya menang atau Jokowi menang, mau nggak mau tahu bahwa musuhnya di dalamnya dia itu nggak jelek-jelek amat. Jadi gimana ya, kita harus hati-hati lah. Begitu. Ya. Dan hari ini sekali lagi juga mengenai persoalan bicara, ini adalah persoalan interaktif. Maksud saya, ini kan yang bikin kan nggak bisa Jokowi sendiri, kan? Tetapi ya karena tingkahnya rakyat, saya nggak tahu rakyat itu direkayasa apa, artinya bagian dari rakyat, ada partisipasi, sehingga baik buruknya model demokrasi itu tidak hanya atau tidak harus hanya dibebankan pada pemerintah, tetapi pada kualitas politik masyarakatnya juga, termasuk dari korupsi tadi. Jangan ngomong rakyat yang koruptor kan gitu. Tak bisa kalau semua masyarakat itu bersih, takut apa namanya nyuap, enggak ada orang. Kalau korupsi di dalam perjuangan kan boleh masuk tadi. Jadi apa ya? Ini sebenarnya menjadi contoh praktek penting dari apa disebut sebagai demokrasi dalam bentuk election, electoral. Dua ini ada. Yang lain macam-macam. Nah, kalau ini bisa terjadi betul, maka ya ini tidak. Kalau di khilafah kan nggak ada. Atau kecuali kalau khilafah yang didemokrasikan. Karena khilafah klaim umumnya adalah sudah anti demokrasi dulu kan. Itu ya menyesatkan kita. Sebenarnya kan apa yang disampaikan di dalam laporan saya juga tahu surat yang mana Ustaz, itu kan hanya mengatakan bahwa firman itu mengatakan bahwa manusia inilah yang harus menjadi kalimatullah karena dia adalah makhluk yang diberi kemampuan untuk memilih. Jadi ya manusia yang mana sudah dijelaskan dan konsep negara tertentu di dalam Al-Quran berada. Jadi gimana? Saya tidak mengatakan kalau begitu politik Islam nggak gitu. Perdebatannya adalah politik Islam itu lalu yang paling Islami yang mana? Yang paling tidak banyak dalamnya yang mana kan? Ya kita harus satu-satu. Nggak ada model yang pas. Kalau kita kembalikan di kasus Indonesia, tolong dicatat dalam artian dieling-eling secara sederhana. Indonesia sekarang ini kan kata ilmuwan maupun kata siapapun, kita eranya kan pasca reformasi kan. Jadi Indonesia itu rejim-rejimannya kan Orba, terus reformasi, ini pascanya kita kan di sini. Tetapi idenya adalah reformasi. Nah, Orba ini counter Orba. Intinya apa Pak? Tadi saya katakan di samping Israel internasional dia disponsorin oleh Amerika. Intinya sebenarnya kan Orba itu menggantikan Soekarno yang kita anggap sebagai komunis. Ada Gergawas PKI, tidak Gergawas PKI itu kita sudah perdebatan di sini. Menurut itu atau menurut pendidikan Soeharto itu PKI, nanti PKI yang mengurus harus kita PKI itu kita anggap kudeta. Nah sekarang ini saya akan kerja, itu tidak berdebatan di kelas dengan orang mereka. Nanti cara sendiri sebetulnya PKI kudeta itu benar apa enggak? Kalau benar lalu membuka yang paling masuk akal apa? Maka kita mempercayai bahwa PKI mengkudeta. Yang dikudeta siapa? Yang dikudeta apa? Dibandingkan dengan yang mereka itu tentara. PKI itu malah kalau kita ini ini kan pada waktu itu ada Soekarno yang adalah presiden seumur hidup. Saya nggak tahu juga kita kalau yang menunda seumur hidup terus. Tapi ketika itu seumur hidup dan harus
juga mencatat bahwa Soekarno sebagai presiden dari bangsa yang baru merdeka, yang tadi musuh itu banyak kan, bukan satu tahun dari negeri ini. Sekali lagi presiden sebagai Soekarno sebagai presiden dari bangsa yang baru merdeka, yang baru dijajah. Kalau dia membawa rakyatnya ini kepada panggung internasional, yang ketika itu ya waktu dia itu adalah perang dingin itu. Kira-kira kita pilih yang mana ya, antara pro penjajah atau pro yang anti jajah? Saya yang berat. Bukan di panggung internasional. Ya. Apa itu yang dijajah? Yang anti penjajah. Ya. Nah terus sebabnya dia cenderung ke kiri. Walaupun Pak Hatta mengatakan kita harus bebas dari mati. Dibayangkan kita ini presiden, Pak kita baru dijajah. Kata kita nyatanya begitu. Merdeka, ya, itu kan kita diharapkan pada masalah internasional antara Amerika yang penjajah sama komunis yang anti penjajah. Ini loh, seperti ini yang berat. Jadi, kalau Soekarno itu sangat terkenal sebagai pemimpin kiri, itu maksudnya karena dia presiden baru. Coba kalau presiden kita ketika itu Jokowi, habis kita langsung nggak jelas pilihannya. Ya, dia sangat kiri. Terus apa? Kalau kita yakini Soekarno itu sangat kiri, terus ada cerita G30S itu katanya PKI mengkudeta Soekarno yang kiri, logikanya di mana? Bener? Ya, kan nggak bisa. Ya Pak karena bapak kita nih, udah kita belum saya bahasa, bapak belum bapak udah sepuh, udah istrinya udah 9 gitu, kan gitu. Jadi menurut saya itu masalah. Jadi itu adalah pertemuan dari sebelum antara sosial ini, bukan partai itu lah. Hanya ketika itu Soekarno lukanya, keburukannya memang sangat terkenal ketika itu sudah membawa politik mercusuar yang mengakibatkan ekonomi Indonesia sangat terpuruk, adanya pemotongan nilai uang dan macam-macam sengsara sekali. Maka bagi tentara sangat mudah untuk menjerumuskannya sebagai pemimpin gagal. Tapi tolong ya, ketika Soekarno adalah pemimpin atau presiden seumur hidup, lalu Soeharto menggantikannya, Soekarno itu hanya bertahta tahun 45 sampai 65 kan, 20 tahun saja. Sementara Soeharto menggantikannya sebagai presiden 32 tahun. Enggak ketemu otak sehat. Kalau Pak Hatta ingin menggantikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, ya. Tapi saya tidak mengajak untuk kita membenci Soeharto. Enggak, ini begitu foto-foto supaya kita punya reasoning mengapa kita harus benci, mengapa kita harus suka pada hal yang lain gitu. Pekerjaan kita hanya itu sebenarnya dalam konteks kita sebagai ilmuwan. Yang pertama itu tadi logika G30S itu sebenarnya ya sangat debatable. Apalagi kalau masuk ke supersonar barangkali. Supersonar itu sudah aman sekali. Kenapa? Kan enggak ada. Jadi masuk elektronik apa? Kalau ada juga lucu, enggak ada ya lucu juga. Karena logikanya adalah seperti halnya kalau di manajemen universitas kampus, Pak Rektor kita itu sakit, terus manggil ketua satpamnya, komandan satpam, terus Martinin mengamankan dia, terus nulis surat sama dia, kalau ini kamu bukan dulu kan, kamu bisa menyatakan, ya nggak bisa. Ya sekarang bukan nggak ada. Jadi kalau panggilan semua bukan hanya
kemarin kan dokter S3 ini politik. Kenapa? Super yang menjadi acuan utama koridor itu nggak ada secara fisik maupun secara karena berarti ada. Tetapi ada karena menggulingkan cuma itu. Padahal jadi yayasan, jadi beasiswa, jadi macam-macam. Tapi apa tadi yang ceritanya? Reformasi. Nah sekarang karena sedemikian rupa Pak Harto ini mulai direformasi. Solusinya adalah komunis, solusinya kapitalis, kalau Cina atau Uni Soviet, Amerika. Reformasi itu kan judul aja reform yang memperbarui, mengganti. Itu sebenarnya juga membingungkan karena ide menggantikannya namanya Pak Harto geser dulu. Saya ingat waktu itu saya masih jadi muridnya Pak Hamid di UGM, muridnya Pak Amam, diskusi mereka pokoknya lewat ISMI kita menghantarkan beliau ke sampai maghrib waktunya di gedung gitu. Sebagai apapun silakan, itu kita topok. Nah ketika mau nonton lagi, nontonnya pakai apa? Ideologinya nggak jelas. Karena apa? Karena yang jelas yang digulingkan adalah Orde adalah yang sangat Amerika, yang sangat kapitalis. Kalau yang sangat kapitalis gimana? Kalau kita harus tidak kapitalis. Terus gimana? Balik ke komunis? Ya nggak bisa lah. Maksudnya kita komunis. Nah kalau nggak kapitalis ya kita apa? Islam. Islam seperti apa? Bunuh segala. Oleh karena itu selama reformasi itu kan masyarakat tahu politik kita nggak ada GBHI. Ya karena bingung itu. Pakai apa? Ideologi itu nggak banyak amat. Yang bisa kan kita merevisi sedikit. Nah yang terjadi menurut saya ini karena ini sangat supir, ini sangat rendah banget. Tapi baik untuk kita skeptik. Yang terjadi ya Indonesia itu ya kapitalis ini religius ya ini Islam ini ya apa rapatan syariah ya syariah kapitalis syariah nah gitu ya gitu jadi itu kerjaan kalian semua ini begitu bukan mau kapitalis syariah pernah itu prakteknya yang apa itu kan kita di sini itu dia kan angel banget jadi kita ada di sini dan kita dari pasca karena sudah melewati lebih daripada 20 tahun menjadi pasca itu kan karena lebih dari 20. Kenapa 20 tahun dia ada pasca? Karena dari 20 tahun itu melahirkan orang seusia masa ini baru menjadi dewasa. Dulu kan baru 3 tahun waktu Harto ditusukkan. Saya Pak Amin. Nah iya. Ketiga Amin. Nah iya. Sehingga ini sudah menjadi generasi baru pasca. Itu juga sama kebingungan. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut, gimana baiknya? Nah saya hanya mengatakan pilihannya adalah secara teoretik ya. Kalau pilihan tadi biasanya orang berpikirnya kan dikotomi. Jadi manusia itu secara umum, secara ya, kalau ditanya tanpa ada sejumlah kata sifat yang lain, maka yang muncul adalah pilihan dikotomi. Kemudian pilihan dua pilihan, dai kotom, maksudnya dai itu dua, kotom itu pilihan apa? Nah di dalam hal demokrasi tadi ya kan enggak kiri kanan, makanya kapitalis liberal atau sosialis komunis. Nah, pertanyaan mengenai yang baik itu adalah yang cocok dengan kita sebenarnya. Itu ada di mana? Ya setelah kita tahu masyarakat lokalitasnya, maka pilihannya adalah kalau enggak hybrid, campuran, ya lalu mau harus memilih salah satu. Itu seperti itu. Mau saya begini. Tapi kalau demokrasi ini kita teruskan diskusinya,
kita sebagai ahli politik kan tertanya yang ngaku itu yang mana? Aku dalam artian yang cocok. Karena ya dulu lokalitas itu apa? Indonesia ini apa? Bukan hanya pemerintah, itu rakyatnya juga. Lalu pilihannya ini kalau nggak ada campuran, campur pun juga campur yang cocok sama ini. Yang mau apa pilih? Apakah kita kasih tali juga orang komunis? Bukan ada Islam nama ya, silakan aja Islam. Kemudian ada Islam. Islamnya mana Islam liberal atau Islam apa? Karena demokrasi itu tadi semuanya ukurannya yang penting itu jangan ribut, jangan chaos, jangan ada kerusuhan. Artinya bukan orang besar mungkin nggak, semakin sedikit kerusuhan, semakin baik demokrasi. Apalagi kalau di ekstrem lagi ribut, maksudnya banyak pun nggak boleh asal tidak ada darah-darah gitu. Karena udah berdarah yang mati-mati tembak para suhada 6 di kilometer 60-50 itu, ya gagal. Karena apa? Karena ngurus pola hubungan antara manusia kok gagal yang mati ya kan gitu. Ngapain? Itu gagal. Ya gagal nggak pun gagal. Itu aja. Jadi gimana? Ya sekali lagi, marilah pada saat nanti kita ngecek lokal kondisi lah, sikon lokal ini apa. Kalau kita bicara Indonesia, Jogja, kepala manapun lah. Itu yang cocok supaya jalannya itu demokrasi itu oke, tidak ada sesedikit mungkin chaos dan tidak berdarah itu apa. Kan gitu. Tidak peduli apakah vertikal, apakah horizontal. Kalau di Jogja ini kan bagi orang komunis kan Jogja istimewa itu kan vertikal. Karena ngasih dalam, tapi ngasih dalamnya bapak saya dulu kan udah bilang tahta itu rakyat yang kapal dan empat bumi. Demokrasi ya. Ya saya yang enggak juga. Ya memang nggak mungkin. Jadi tahta rakyat itu adalah moderasi keraton Jogja pada pengertian demokrasi. Tapi ya sebenarnya ya dia yang mengklaim tanah satu Jogja dia Sultan Belanda dia punya semua. Padahal dulu kan ya bukan orang komunis baru tak suka itu. Tidak ada orang komunis yang Kanjeng Raden itu menguntungkan ada. Komunis pasti bukan orang Jawa. Nah kalau orang Raden mengatakan dominasi nggak apa-apa, ofensial nggak apa, nyatanya ya rakyat sejahtera, gitu. Rakyat nggak pagu, nggak berani saya. Ya nggak berani karena kalau mama bisa atas tuh. Nah ya tapi ya. Jadi saya kalau dulu kita punya jurusan HI, saya kata itu pas angkatan siapa itu pernah belajar kursus kita datang sowan masuk dan itu diajari betul mengenai konsep politik ideologi dulu karena dulu yang bawa Bu Mutia. Bu Mutia itu kan mertuanya pegawai Abidan. Nah saya ikut sana itu masuk dari Pak Sultan di sana itu cerdas itu. Dia bercerita tentang konsep ideologi itu di bawah betapa sadarnya mereka bahwa ideologi itu nggak ada, itu mitos. Tapi perlu diadakan karena itu untuk menciptakan kesetiaan politik itu. Tetapi dia juga mengatakan, saya pun kalau mengatakan itu nggak berada, nggak bisa dia. Setelah itu nggak ada ya. Ya biar aja. Padahal kalau ada itu dia itu atau siapapun yang menjadi raja, jadi sultan, itu harus kawin dengan dia. Dia harus mantenan. Tapi yang penting mantenan itu kan menyatakan dia menaklukkan ideologi dulu kan itu diceritakan si sultan di depan kita orang itu sehingga maksudnya vertikalitas tertib politik itu nggak apa-apa amat ketika nyatanya juga nggak ada yang berani
ngeyel gitu kan ya nggak apa. Kalau di Korea itu salah satu cara demokrasinya adalah kalau pas rajanya itu keliling atau karena belusuan ada namanya satu ritual apa gitu yang semua orang boleh nanya sama raja dengan memukul bende, tapi nggak boleh main-main. Kalau main-main dipakai di setempat langsung. Jadi menurut saya itu kan juga dalam batas tertentu kan menunjukkan aksesibilitas, menunjukkan demokratisasi gitu ya. Tapi Allah monarki ya apapun juga. Jadi yang penting adalah demokrasi itu atau tertib politik yang baik secara demokratik itu boleh bisa saja vertikal, boleh juga yang horizontal. Kalau kita kembalikan seperti cerita awal tadi, dua-duanya sangat boleh ya, dia boleh, dia boleh. Ya, bahkan tadi katanya saya bilang komunisme malah menyebut namanya lebih eksplisit, lebih frontal. Saya adalah Republik Demokrasi Rakyat. Nah, hanya tadi kenyataannya dia meninggal dunia, meninggal baru seorang itu ada. Tapi kalau ada dan komunis ini diterjemahkan dalam politik praktis Indonesia hari ini yang kemudian lebih didengungkan oleh orang-orang seperti Pak Amin dan para politisi polisi tertentu. Itu lain lagi karena biasanya yang mendengungkan ini adalah orang-orang yang pro militerisme. Karena di Indonesia militer dan komunis itu bertentangan, padahal mereka sebenarnya di tempat lain bersatu. Di Thailand Selatan, di perbatasan antara Malaysia di sini, Malaysia di sini, saya dulu ngajar di sekitar di UUM ya, Universiti Utara Malaysia itu tempatnya Pak Mahathir. Kampusnya itu dibuat oleh Mahathir dan masih juga di UUM namanya Universitas Utara Mahathir. Itu karena memang untuk penetrasi di situ tuh pusatnya pemberontak. Kalau di Malaysia adalah pemberontak komunis. Nah, kalau yang di Thailand adalah pemberontak Islam. Itu di situ bersatu. Dan di mana lagi selama perang dunia, perang dunia saya katakan kan Islam alhamdulillah bersatu. Hanya kalau di Indonesia tidak, karena dia berebut sendiri posisi politik realnya. Sehingga orang-orang pretorian, orang yang percaya bahwa militerisme adalah yang paling unggul dalam perpolitikan, selalu model-model ini bahwa komunis masih ada. Jangan mudah dikomunisin ya gitu. Jangan mau. Jokowi itu komunis ya gitu kan. Itu gitu. Tapi sebenarnya secara integritas itu, tadi kan kita bicara dari demokrasi ya. Itu ya sama benernya sama salahnya, tergantung pakai apa yang diaplikasikan. Saya rasa itu karena kalau kita mulai diskusi saja supaya melengkapi karena pertanyaan dia nggak bisa nilai. Silakan kalau ada pertanyaan spesifik mengenai tadi. Ini saya baru dapat gambaran yang sangat general dan juga sejarah tentang demokrasi. Kalau ini saya pernah dapatkan seperti ini. Kemudian saya akan dikatakan bahwa ya zaman itu ya dalam sejarahnya negara komunis justru lebih demokratis dibanding negara yang dalam hal ini Uni Amerika, kelompok itu radikalis dan sebagainya. Kemudian sejarah berlanjut di ya sekarang misalnya Cina dengan orang mengatakan
Cina otoriter, tapi saya mengatakan bahwa otoriternya itu justru menumbuhkan potensi ekonomi. Tapi otoriternya Cina justru memberikan nilai-nilai demokratis. Masyarakat diberi kebebasan untuk berkreasi. Yang penting bagaimana caranya ekonomi bisa tumbuh. Karena ekonomi bisa tumbuh, demokrasi bisa nilai-nilai demokrasi bisa muncul di situ. Karena Amerika itu dianggap dianggap negara demokratis karena memang ekonominya juga kuat sekali. Nah, Cina sekarang dengan menggunakan demokrasi misalnya terpimpin, kemudian dianggapnya negara komunis, nilai-nilai demokrasi itu nggak muncul, tapi ekonominya kuat. Nah, dengan ekonomi yang kuat, maka kemudian justru nilai demokrasi itu muncul di Cina. Jadi kalau kemudian Cina dikasihkan dengan gaya komunis ya benar, tapi nilai demokrasi justru muncul dari situ. Nah, Amerika yang sekarang itu demokrasi, negara demokrasi, tapi justru ekonominya mulai lemah sekarang. Nah, saya nggak tahu apakah Amerika nantinya akan tiru Cina atau tidak, tapi saya boleh mengatakan bahwa demokrasi yang paling menarik ternyata justru model ini, model Cina ini, yang komunis, jadi bukan komunis yang dimunculkan ateis, jadi kan komunis yang sosialis syariah. Itu justru cenderung itu sekarang ini agak menarik lah. Nah ini gini, kalau kita bicara Cina tadi, kaitannya demokrasi itu kan Cina itu sejak lama, namanya nanti akan saya katakan dengan komunis mati itu melakukan hibridasi tadi, yaitu one country two system. Jadi komunismenya adalah untuk politik pemerintahan, lalu kapitalisme untuk ekonomi. Nah, ini sebenarnya walaupun di mana itu boleh, tetapi kalau dinyatakan secara frontal eksplisit seperti ini sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Jadi yang dikatakan yang ingin saya katakan awalnya mengenai itu adalah tadi kan bicara mengenai demokrasi dalam hal ekonomi gitu kan. Nah, secara ekonomi ya, itu sekarang ini tidak ada satu negara pun yang 100% kapitalis. Iya, 100%. Atau sebenarnya 100% yang komunis misalnya. Adanya adalah hibridasi. Hanya perbedaannya adalah komposisinya itu. Misalnya Indonesia juga gitu. Ada sosialisnya, ada syariah, dan ini. Tetapi kalau dibandingkan dengan Amerika kan limbahnya liberal, jadi liberalnya tinggi. Yang sosialnya mudah. Karena di Amerika misalnya kita katakan hibridasi karena di Amerika yang sangat liberal demokrasi ekonomi itu mereka juga punya undang-undang anti monopoli. Jadi nggak boleh monopoli. Nah sebaliknya di Cina yang sangat sama sekali dia menyatakan dia kapitalis juga kan, itu ya walaupun komunis dia kapitalis juga. Nah terus gimana? Nah yang saya katakan adalah sebenarnya kalau Cina itu konsekuen dengan one country system juga, saya merupakan salah satu guru besar yang tidak percaya dengan keberhasilan ekonomi Cina. Karena apa? Karena Cina itu jumlahnya 1,6 miliar. Di dalam itu masih komunis semua, jadi kalau digambarnya di sini, Cina itu kira-kira di sini. Yang boleh merdeka kapital di sini. Di sini ini itu masih komunis semua. Komunis yang tidak boleh punya hak pribadi, yang juga jalan, kalau kita jalannya kita dari Jogja ke Jawa Tengah, kita harus pakai visa dan lain-lain. Meski itu, jadi mobilitasnya sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga kalau liberalisme ekonomi itu dibuka betul,
dia akan mati sendiri. Karena orang yang pintar itu pasti akan lawan pemerintah. Jadi kalau kita kaitkan antara Amerika dengan RRC, saya selalu cerita begini. Sebenarnya kalau secara ekonomi saja, secara ekonomi saja, perang dagang itu Amerika pasti kalah. Karena apa? Karena Amerika itu negeri orang-orang yang paling boros, big spender, apa-apa dibeli. Terus bahkan mobil beli. Saya dulu tahun Jumung dari Amerika. Itu sak desa-desanya Amerika itu rumahnya sudah pakai listrik semua. Kalau listriknya waskron semua. Kalau kita kan enggak. Kita orang kaya itu 450 gitu. Kemudian konsumtif sekali. Sehingga kalau ada apapun yang bisa dimakan Amerika saya akan terus. Nah, sebenarnya Cina ini secara ekonomi, Cina itu dari semua di mana-mana kan ngirim. Malah kalau nanti buka Google cerita tentang sejarah bubur itu dari sana. Kenapa? Karena orang banyak supaya makan banyak lalu berada di belanjakan dari dulu. Oke, dia menjelaskan orang gila semuanya murah dan ya gitu. Maka tanpa dikasih biaya masuk pun produk Amerika itu nggak akan terbeli oleh ini. Tadi saya bilang kalau ekonomi saya itu pasti karena produk Amerika nggak terbeli, kecuali dia adalah dalam hak cipta teknologinya. Nah, itu yang makanya itu. Sementara Amerika dikasih apapun apalagi murah gitu, pasti diterima dia. Tapi kan pertandingan kan ekonomi itu tidak hanya ekonomi, tapi juga politik. Gitu. Nah yang saya katakan terhadap Cina tadi adalah bahwa Cina itu one country system itu secara politik internasional sering dikatakan bahwa menyimpangnya Cina itu sistem ini ya, itu karena menghindari kegagalan Uni Soviet. Tapi tidak. Kenapa tidak? Nanti kalau orang ahli sangat mudah membaca ya, orang pengguna berbeda. Tapi saya katakan ini. Tadi kan ya, pertandingan antara Amerika dan Soviet. Di Soviet itu ada Cina yang sebenarnya. Tapi komunisme Cina dan komunisme itu beda. Komunisme Soviet bertumpu pada buruh, industri, sementara yang Cina adalah tani. Tapi kan yang tewasan ini. Nah, orang banyak berpikir bahwa karena Soviet tewas, lalu Cina lalu berpragmatis pakai dua pedang. Karena apa? Karena tahunnya beda. Tapi kan ini Soviet ini kan meninggal tahun 90. Cina itu melakukan itu sejak tahun 1972 sebelumnya. Aku Deng Xiaoping. Jadi apa ya? Cina ya sangat mengambil, tapi sebenarnya belum juga. Karena apa? Karena dulu yang hidup ya Amerika juga. Jadi tahun 1972 ini adalah angka pemulihan hubungan diplomatik dengan Amerika. Amerika menurut di sana lalu ya kata dia demokrasi. Tetapi Amerika mendemokrasikannya setengah-setengah. Karena apa? Karena kalau Cina itu demokrasi beneran, dia akan menelan Amerika. Maka kalau Xinjiang menjadi komunis itu bisa saja. Ini kan ada logika yang agak unik tapi masuk akal bahwa sebenarnya Cina yang double basis tadi Pak, double system tadi, sebenarnya ya olahnya orang elit saja. Kalau dicolongin beneran liberal, seperti yang terjadi di Indonesia itu kan Pak Harto itu mengharap untuk menyaingi Soekarno kan dalam hal ekonomi. Karena kemerosotan ekonomi sekolah itu teman banget. Terus belakangnya ada Amerika. Ya sudah kamu pembangunan oleh pemerintah. Dia nggak menyadari bahwa dengan ingin pembangunan, dia gitu.
Tapi ketika dia punya mobil sendiri, sekolah sendiri, dia nggak harus apa. Ya akhirnya dimakan dengan sesuatu kan. Begitu juga dengan Cina gitu. Jadi andai kata hibridasi ini lalu memberikan porsi liberalisme ekonomi lebih besar dan lebih berhasil, akan sedemikian rupa mengubah peta kita di semua, maka pemerintah itu akan menghadapi. Dia pasti belum mau. Nah, rekayasa nyetel segitu aja itu lah yang mahal. Dalam bentuknya akhirnya. Nanti kalau ketemu orang fakultas sosial ada dari Cina, jangan ngomong politik. Kalau ada profesor dari Cina ilmu sosial, jangan ngomong politik. Nggak berani. Kalau di sini metro kayak Jokowi nggak apa-apa, dia nggak berani. Paten itu mati. Jadi yang saya katakan adalah hibridrasi itu biasa sekarang di mana-mana. Cuma satu negara dengan yang lain berbeda itu berbeda porsinya. Saya nggak tahu ini juga bisa di style itu apa di teliti juga. Nah, dalam kasus Cina tadi sebenarnya keberhasilan yang semu juga. Karena kebetulan menghitung rakyat Cina itu dari mana Cina itu di politik internasional itu nggak cuma satu. Cina itu kan hanya juga agama China policy ya. Itu karena saingannya adalah Taiwan, lalu Hong Kong, lalu Makau, terutama Hong Kong sekarang yang ada revolusi payung. Karena Hong Kong dan Cina itu secara ekonomi politik menjadi berbeda karena jelas contohnya. Cina itu duitnya yuan, Hong Kong itu dolar Hong Kong sendiri. Paspornya juga sendiri, artinya dia Hong Kong. Jadi kan berbeda, tapi oleh uang China policy tertentu, ya Cina kamu, tapi ngitung ekonomi gimana? Apakah dia sebagai itu nggak sulit juga? Artinya lagi, catatan saya salah satu dari sedikit guru besar yang tidak percaya tentang kehebatan ekonomi politik Cina, bahwa peningkatan ekonomi ya, tapi apakah itu menjadi baik? Karena itu tadi kalau posisi semua merdeka liberal, kemudian jadi sedikit orang yang liberal punya apa-apa itu akan melawan. Jadi di dalam itu salah satu yang paling dramatis adalah mereka menerapkan one child policy. Lalu itu di dalam yang titik-titik tadi ini, si komunis ini, orang itu punya anak cuma boleh satu. Anak nomor 2 pakai ini ada dijual. Nah, yang saya pernah dengar dulu ini cerita saya betul ya. Tapi dulu saya lebih dramatis lagi supaya apa? Saya 4 kali ke sana, salah satunya adalah di pedalaman kan. Nah, kalau di Indonesia di Jogja aja, saat jelek-jeleknya hotel, masuk hotel yang bintang saja tuh, menurut saya kan tidak ada yang lebih, apalagi yang berbintang tak ada. Nah, kalau di sana, saya di hotel berbintang 5, mau sarapan lihat dulu kiri kanan, itu diundang-undang itu uang ngemis semua. Ngemis Cina semua ya, orang Cina. Cina ya Cina itu anda istri ini. Kamu nggak sampai hati kan? Malam lagi mau ke restoran misalnya. Itu kedengaran banyak anak-anak kecil nangis. Itu bayi dikasih gredekan bayi terus kereta itu. Bayi itu Cina, tapi yang bawa boleh. Ternyata orang itu orang adopsi. Sekarang pun kalau dibuka adopsi Cina, kita bisa mengadopsi karena China policy. Jadi sejak tahun itu, ya, berakhir 80-an, itu banyak sekali bayi-bayi Cina yang menyebar seluruh dunia diadopsi. Resmi itu, bukan boleh. Sehingga Cina kemana-mana. Nah, kalau melihatnya kayak gitu itu kan nggak sesuai dengan
bahwa ada Jack Ma barat, Jack Ma juga sekarang hampir ada di situ. Jack Ma yang sekarang kan di turun darah dia membuktikan seperti yang saya katakan tadi. Mau nggak mau karena itu sistem manusia juga. Nggak ada orang yang mau didominasi. Bahwa aturan ini membolehkan dia, tapi mana ada kalau bisa mendominasi. Nah itu. Tetapi lagi ya tergantung kasusnya. Kalau di Cina itu kebetulan karena ini ya 1,6 miliar itu 94%-nya itu suku yang sama pada mereka suku H, sehingga untuk mendongkrak itu susah kan. Kecuali tadi dibebaskan, maka kalau Amerika itu melihat komunisme di Cina itu didiamkan itu karena kalau dibebaskan nanti akan menyambut Amerika. Bagiannya aja begitu, sehingga ya biarkan ya. Terus gimana ya? Lokalitas Cina itu begitu karena salah satunya adalah 94% itu satu suku yang sama. Indonesia nggak mungkin. Maksudnya Indonesia nggak mungkin digituin. Kita lebih bicara dan orang itu lebih chaos lagi. Nah sebenarnya chaos itu nggak apa-apa karena itu pasti berbeda. Dan jangan teman-teman, ya kan? Karena fisik itu lalu setelah sosiologis akan menjatuhkan hukum bahwa kita sebagai bangsa primitif. Tapi berdiskusi, webinar, kayak gitu. Apalagi tembak-tembakan, salah mencet, kilometer 50 ya susah. Karena ya kematian lalu menjadi salah satu tangga dari kegagalan pengelolaan hubungan tadi.